Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Wahyudi Fianto. Oke, untuk kali ini di sini saya akan mempresentasikan tentang Visual Studio, yang mana akan mengambil subjudul yaitu perbedaan antara Visual Studio 2010 dan juga Visual Studio 2017. Oke, selanjutnya mengenai Visual Studio sendiri, Visual Studio adalah lingkungan pengembangan terintegrasi ataupun Integrated Development Environment atau IDE yang sangat populer yang dikembangkan oleh Microsoft. Ini digunakan untuk pengembang perangkat lunak untuk membuat berbagai jenis aplikasi, mulai dari aplikasi desktop hingga situs web dan aplikasi seluler. Adapun Visual Studio menurut perkembangannya, Visual Studio yang pertama itu dibuat Visual Studio 1.0 itu dibuat pada tahun 1997 hingga saat ini yang terbaru adalah Visual Studio 2022, yang mana yang lebih kita akrab adalah Visual Studio 6.0 atau yang lebih dikenal dengan Visual Basic, yang mana Visual Basic itu adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dirancang pada tahun 1950-an yang ditunjuk untuk dapat digunakan oleh para pemula. Biasanya Basic diajarkan untuk para pelajar sekolah menengah yang baru mengenal komputer, serta digunakan untuk pengembang program cepat saji yang ringan dan menyenangkan. Walaupun begitu, peran Basic lebih dari sekedar itu saja. Banyak program merandal saat ini memulai karirnya dengan mempelajari Basic, sehingga bahasa pemrograman yang mutakhir Visual Basic 6.0 didesain untuk dapat memanfaatkan fasilitas Windows, khususnya Windows 95 ataupun 97 atau 98 dan juga Windows NT. Visual Basic 6.0 juga merupakan bahasa pemrograman Object Oriented Programming atau OOPP, yaitu pemrograman yang berorientasi objek. Kemudian perbandingan antara Visual Studio 2010 dan Visual Studio 2017. Sebelum kita bahas keduanya, kita pelajari dulu mengenai Visual Studio 2010 tentang kelebihannya. Kelebihan yang pertama yaitu antarmuka pengguna yang akrab, yang mana Visual Studio 2010 memiliki antarmuka pengguna yang telah dikenal dan digunakan oleh banyak pengembang selama bertahun-tahun. Ini memudahkan pengembang yang terbiasa dengan versi sebelumnya untuk beradaptasi dengan cepat. Dukungan untuk NetFramework 4.0. Versi ini mendukung NetFramework 4.0 yang memungkinkan pengembangan aplikasi yang lebih canggih dengan berbagai fitur-fitur debugger yang kuat. Visual Studio 2010 memiliki debugger yang kuat dengan fitur seperti IntelliTrace yang memungkinkan pengembang untuk melacak perubahan variabel dan aliran kode selama runtime. Kemudian tampilan Visual Studio 2010 seperti ini yang kita ketahui ya. Ada menu Start Pick atau menu judul, ada menu tool dan submenu. Tampilannya seperti ini. Oke, kemudian adapun kekurangan Visual Studio 2010. Yang pertama adalah keterbatasan fitur terbaru. Jelas ya, karena untuk fitur yang sekarang di tahun 2020 Visual Studio 2022 otomatis lebih diperbarui lagi ketimbang di tahun 2010. Dibandingkan dengan versi-versi terbaru, Visual Studio 2010 memiliki keterbatasan dalam hal fitur terbaru, alat pengembangan web, dan dukungan platform. Yang kedua, keterbatasan dukungan bahasa. Dalam hal dukungan bahasa pemrograman,
Visual Studio 2010 mungkin tidak mendukung bahasa terbaru atau memiliki dukungan yang terbatas. Yang kemudian mengenai Microsoft Visual Studio 2017. Adapun kelebihan Visual Studio 2017, yang pertama yaitu dukungan untuk Netcore. Jadi Visual Studio 2017 memiliki dukungan yang kuat untuk Netcore yang memungkinkan pengembangan aplikasi lintas platform yang lebih mudah. Yang kedua, antarmuka pengguna yang ditingkatkan. Versi ini memiliki antarmuka pengguna yang lebih modern dan fleksibel serta fitur-fitur yang memudahkan pengembangan. Yang ketiga, peningkatan kinerja. Jelas Visual Studio 2017 menawarkan peningkatan kinerja yang signifikan, terutama dalam hal waktu kompilasi dan pengembangan. Jelas ya, dari 2017 dengan 2010, dari peningkatan kinerja 2017 lebih unggul dibanding Visual Studio 2010. Lalu antarmuka tampilannya seperti apa? Jadi seperti ini, lebih diperbarui ya. Nah, bisa diperhatikan menunya kurang lebih hampir sama, hanya tampilan kotaknya seperti ini. Terus ada box pen di sini, menu pen ya. Oke, adapun juga tentang kekurangan Visual Studio 2017. Yang pertama, memerlukan sumber daya lebih tinggi. Karena versi ini memungkinkan memerlukan sumber daya komputer yang lebih tinggi dibandingkan dengan Visual Studio 2010, yang dapat membuatnya kurang cocok untuk komputer yang lebih lama atau memiliki spesifikasi yang lebih rendah. Yang kedua, perubahan dalam antarmuka pengguna. Beberapa pengembang yang terbiasa dengan versi sebelumnya mungkin memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan antarmuka pengguna yang berbeda. Oke, itu saja presentasi dari saya. Saya Ri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.